Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 18 Teknik Industri Angkatan 2021 akan mempresentasikan tentang projectile motion. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Alif Gunawan dengan NIM D071211055. Saya akan menjelaskan tentang apa itu projectile motion. Projectile motion atau gerak parabola merupakan suatu jenis gerakan benda yang pada awalnya diberi kecepatan awal, lalu menempuh lintasan yang arah sepenuhnya dipengaruhi oleh gravitasi. Gerak parabola juga dapat didefinisikan sebagai gerak dua dimensi suatu benda yang bergerak membentuk sudut elevasi dengan sumbu X horizontal dengan gerak lurus beraturan atau GLB, dan pada Y vertikal dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Selain itu, gerak parabola biasanya disebut gerak peluru. Kenapa disebut gerak peluru? Karena area bentuk lintasannya melengkung seperti gerakan peluru. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori projectile motion. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sita Rania dengan NIM D071211043. Galileo adalah orang pertama yang mendeskripsikan gerak peluru secara akurat. Galileo menunjukkan dan memperlihatkan bahwa gerak peluru dapat dipahami dengan cara menganalisis komponen horizontal dan komponen vertikal pada suatu gerak yang terjadi dengan cara terpisah. Gerak peluru adalah salah satu gerak dua dimensi yang paling populer. Gerak tersebut disebut dengan gerak peluru karena gerak ini adalah gerak yang akan ditempuh oleh setiap benda yang ditembakkan ke atas dengan membentuk suatu sudut tertentu terhadap arah horizontal, atau tidak vertikal ke atas, atau yang ditembakkan dengan sudut sembarang dari suatu ketinggian tertentu. Walaupun namanya gerak peluru, namun gerak tersebut tidak dapat digunakan untuk membahas peluru saja. Setiap benda dilemparkan ke atas dalam arah yang tidak vertikal atau ditembakkan dengan sudut sembarang dari suatu ketinggian tertentu dinyatakan melakukan gerak peluru. Gerak peluru kendali yang ditembakkan umumnya berbentuk gerak peluru. Dengan memahami hukum-hukum gerak peluru, maka sudut penembakan dapat diatur sehingga peluru akan mengenai sasaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumus projectile motion. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Sinta Setiawati dengan NIM D071211035. Yang pertama, menentukan nilai kecepatan awal atau V0. Dengan rumus V0 sama dengan S per T. Dengan V sama dengan kecepatan awal dengan satuan M per S. S merupakan jarak antara photoget heat 1 dan 2 dengan satuan M. Dan T merupakan waktu pada smart timer dengan satuan second. Yang kedua yaitu menentukan jarak maksimum atau X. X maksimum sama dengan V0 pangkat 2 sin 2 theta per G. Dengan XM sama dengan jarak maksimum atau dengan satuan meter. V0 merupakan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. Theta merupakan sudut dan G merupakan gaya gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon pangkat 2. Yang ketiga yaitu menentukan nilai waktu yang ditempuh untuk melontarkan bola besi atau T. Dengan rumus T sama dengan akar 2H per G. Dengan T merupakan waktu yang ditempuh saat dilontarkan S. H merupakan tinggi mini launcher dengan satuan M. G merupakan gaya gravitasi bumi dengan satuan M per S pangkat 2. Nah, yang keempat, menentukan nilai X atau jarak tempuh bola besi menggunakan rumus XT sama dengan V0 kali T. Dengan XT merupakan jarak tempuh dalam waktu tertentu, V0 merupakan kecepatan awal dengan satuan M per S pangkat 2, dan T merupakan waktu tempuh. Nah, yang terakhir yaitu persentase kesalahan. Untuk mencari persentase kesalahan, kita menggunakan rumus PK sama dengan X teori dikurang X praktek per X teori dikali 100%. Nah, yang selanjutnya merupakan contoh gerakan parabola dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada gerakan bola tenis ketika melambung akibat dorongan dari raket tenis. Yang kedua ada gerakan bola basket yang masuk ke ring.
Dan yang ketiga ada manusia yang melompat dari papan dan akan terjun ke arah kolam air. Perkenalkan, nama saya Ananda Dwi Latifah dengan NIM D0712111039 dari kelompok 18 pada praktikum Fisika Dasar 1 Universitas Hasanuddin. Saya dari Departemen Teknik Industri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana metode atau prosedur pada percobaan projection motion yang kami laksanakan dulu. Yang pertama yaitu untuk ada dua yang kami lakukan, ada gerak parabola dan gerak setengah parabola. Adapun pada gerak parabola, yang pertama yaitu menyediakan semua alat dan bahan. Jadi semua alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan ini kami siapkan. Yang kedua yaitu memasang photogate bracket dan photogate head pada mini launcher. Dan yang ketiga memasang mini launcher pada meja menggunakan kepitan meja. Dan selanjutnya itu mengukur jarak dari photogate head 1 ke head 2. Dan yang kelima memasang dan mengaktifkan smart timer yang terhubung pada photogate head. Yang keenam memberi tanda pada meja sebagai jarak awal sebelum meluncurkan bola besi dari ujung mini launcher. 7. Menyiapkan kertas putih dan menaruh kertas karbon di atas tepat di sepanjang depan mini launcher tersebut. Yang ke-8, mengatur sudut pada mini launcher sesuai arahan asisten. Yang ke-9, memasukkan bola besi ke dalam mini launcher dengan menggunakan batang besi. Selanjutnya menekan tombol Smart Start pada smart timer. Yang ke-11, menarik tali pada mini launcher untuk melontarkan bola besi. Selanjutnya mencatat waktu pada smart timer. Selanjutnya mengukur dengan menggunakan meteran dan mencatat jarak lontaran bola besi dan jarak awal ke tanda jatuhnya bola besi pada kertas putih. Dan selanjutnya melakukan percobaan. Ya, jadi disimpulkan, dihitung, mengukur hasil daripada pengukuran atau percobaan tersebut. Setelah percobaan pada gerak parabola, selanjutnya kami lagi mengukur untuk percobaan gerak setengah parabola. Adapun prosedurnya hampir sama ya. Yang pertama yaitu menyediakan semua alat dan bahan. Jadi kita siapkan alat dan bahan yang dipergunakan untuk percobaan ini. Yang kedua, memasang photogate bracket dan photogate head pada mini launcher. Yang ketiga, memasang mini launcher pada meja bagian ujung menggunakan kepitan meja. Yang selanjutnya mengukur jarak dari photogate head 1 ke head 2. Selanjutnya memastikan tidak ada apapun yang siapapun di depan mini launcher atau lantai. Jadi kita pastikan tidak ada orang atau apa yang menghalangi nanti peluru untuk ditembakkan ke depan lantai. Selanjutnya mengukur ketinggian mini launcher. Jadi kita mengukur dulu ketinggian daripada mini launcher menggunakan penggaris. Selanjutnya memasang dan mengaktifkan smart timer yang terhubung pada photogate head. Selanjutnya memberi tanda pada lantai sebagai jarak awal sebelum meluncurkan bola besi dari ujung mini launcher. Selanjutnya menyiapkan kertas putih dan menaruh kertas karbon di atas di atas tepat di sepanjang depan mini launcher. Selanjutnya mengatur sudut 0 derajat pada mini launcher. Jadi ada 3 0 derajat, 10 derajat dan 20 derajat. Selanjutnya memasukkan bola besi ke dalam mini launcher dengan menggunakan batang besi. Selanjutnya menekan tombol start pada smart timer. Selanjutnya menarik tali pada mini launcher untuk melontarkan bola besi. Dan selanjutnya mencatat waktu pada smart timer. Jadi berapa waktu yang dibutuhkan, berapa waktu selama percobaan ini. Selanjutnya mengukur dengan menggunakan meteran dan mencatat jarak lontaran bola besi dari jarak awal ke tanda jatuhnya bola besi pada kertas putih. Selanjutnya yang terakhir melakukan percobaan tersebut, percobaan 10 sampai percobaan 15 tadi dengan menggunakan klik yang berbeda. Jadi ada klik 1, klik 2 dan klik 3.
Untuk selanjutnya saya akan memberikan satu contoh soal daripada gerak parabola. Namun sebelum itu kita harus tahu dulu bagaimana rumus dari gerak parabola. Yang saya akan jelaskan di sini sesuai berkaitan dengan soal nanti, yaitu T sama dengan V0 sin theta dibagi G ya. T itu waktu mencapai ketinggian maksimum, V0 kecepatan awal, theta ya sudut elevasi, dan G itu percepatan gravitasi. Di sini dipakai 10 meter per sekon pangkat 2. Contoh soal, sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 100 meter per sekon dan sudut elevasi 30 derajat. Jika gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon, maka waktu yang diperlukan peluru tersebut untuk mencapai titik tertinggi adalah adapun jawabannya yang diketahui di sini, yang pertama adalah V0 sama dengan 100 meter per sekon, theta sudutnya 30 derajat, percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2 kuadrat ya. Cara penghitung waktu mencapai titik tertinggi gerak parabola, kita masukkan rumus T sama dengan V0 sin theta dibagi gravitasi ya. Jadi 100 meter per sekon dibagi sin 30 derajat ya, dikali sin 30 derajat dikali 1/2, baru dibagi tadi gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, menghasilkan 5 sekon. Jadi waktu untuk mencapai titik tertinggi pada gerak parabola sesuai dengan soal tadi yaitu 5 sekon ya, atau 5 detik.